Yang pertama ada Sutomo. Sutomo lahir pada 30 Juli 1888. Sutomo merupakan pendiri Budi Utomo, organisasi pergerakan pertama di Indonesia. Setelah studi kedokteran di Batavia, ia mendirikan Budi Utomo pada 1908. Setelah lulus pada tahun 1911, ia bekerja sebagai dokter pemerintah. Sutomo menikah pada 1917 dan melanjutkan studi di Belanda pada tahun 1919 sampai 1923 dan kembali ke Indonesia pada 1923. Setelah kembali ke Indonesia, ia menjadi pengajar di Netherlands Arts School dan mendirikan Indonesian Study Club di Surabaya pada 1924. Pada 1930, klub ini menjadi Partai Bangsa Indonesia dan pada 1935 mendirikan Parinda. Sutomo meninggal pada 30 Mei 1938. Yang kedua ada Haji Umar Said Cokroaminoto. Haji Umar Said Cokroaminoto merupakan pemimpin syarikat Islam, lahir pada 16 Agustus 1882. Setelah bekerja di Ngawi, Surabaya, dan menganyam pendidikan teknik mesin, ia memainkan peran kunci dalam pembentukan syarikat dagang Islam. Berkat saran dari Cokroaminoto, organisasi ini bertransformasi menjadi Syarikat Islam atau SI yang berkembang pesat hingga mencapai 2,5 juta anggota. Cokroaminoto memimpin Syarikat Islam hingga kematiannya pada 17 Desember 1934, menghadapi tantangan dari faksi Marxis atau Leninis di dalam organisasi. Pada 1921, ia ditangkap atas tuduhan pembunuhan oleh SI AfD-B di Garut, tetapi dibebaskan tanpa pengadilan pada Agustus 1922. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Sordjaningrat. Ia lahir dari keluarga bangsawan Yogyakarta, yaitu bangsawan Kadipaten Pakualaman. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di Europe Soldier School dan berusaha melanjutkan kedokterannya di Sofia. Namun, terhenti karena kesehatan yang buruk. Awal karirnya diwarnai jurnalisme dan keterlibatan dalam organisasi sosial, terutama dalam seksi propaganda Budi Utomo. Setelah perjalanannya dengan Indische Partij ditolak oleh pemerintah Belanda, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia pada 1919 dan bergabung dengan sekolah saudaranya. Ia membangun konsep mengajar untuk mendirikan National Underwich Institute, Taman Siswa pada 1922, dengan tujuan menanamkan rasa kebangsaan. Taman Siswa menjadi wujud cinta pendidikan pribumi. Pada usia 40 tahun, Ki Hajar Dewantara mengganti namanya dan mendirikan lembaga ini. Buku pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara oleh Sita Septilena memberikan wawasan mendalam tentang sejarah Taman Siswa, peran Among dan Kepamongan, serta pentingnya karakter dalam pendidikan. Yang keempat ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 dan ia merupakan tokoh utama perjuangan kemerdekaan Indonesia dan wakil presiden pertama Indonesia. Bersama Soekarno, ia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Memainkan peran sentral dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda, Hatta juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, dikenal dengan komitmennya pada demokrasi dan peran sebagai bapak koperasi dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Pada 1956, ia mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dan wafat pada 14 Maret 1980. Ia dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta pada 23 Oktober 1986 dan diakui sebagai pahlawan proklamator kemerdekaan oleh pemerintah Indonesia. Hatta terlibat dalam pergerakan politik sejak bersekolah di Belanda pada tahun 1921 sampai 1932. Menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia pada tahun 1926, Perhimpunan Indonesia berubah fokus di bawah kepemimpinannya, memberikan banyak komentar di media massa Indonesia. Hubungannya dengan komunisme memburuk setelah Stalin membatalkan kesepakatan dengan Semaun dari PKI. Pada tahun 1927, Hatta mengikuti sidang di Frankfurt dan mulai meragukan pihak komunis. Selanjutnya ada Dr. Wahidin Sudirohusodo. Wahidin Sudirohusodo lahir pada 7 Januari 1852 di Melati, Sleman, Yogyakarta. Ia memiliki keberuntungan dalam pendidikan. Meskipun awalnya diremehkan di sekolah rendah Eropa, ia lulus sebagai terbaik. Setelah ia lulus dari Sofia pada 1872, Wahidin menjadi asisten pengajar di sekolah tersebut. Namun, ia lebih memilih menjadi pegawai kesehatan di Yogyakarta untuk mendekatkan diri dengan rakyat.
Menyadari penderitaan rakyat terkait kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan, Wahidin Sudirohusodo berkontribusi dengan memberikan bantuan pendidikan dan menyampaikan gagasannya melalui surat kabar. Pada tahun 1894, ia mendirikan majalah Retno Dumilah dan pada awal 1900-an menciptakan Badan Beasiswa Damoworo. Meski tidak menyaksikan kemerdekaan, perjuangan Wahidin mempengaruhi juniornya di Stovia, seperti Sutomo dan Suraji yang mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Wahidin Sudirohusodo meninggal pada 26 Mei 1917 dan diakui sebagai pahlawan nasional pada 6 November 1973 untuk mengenang jasanya dalam memajukan pendidikan dan perjuangan demi rakyat. Mr. Sartono. Raden Mas Sartono lahir pada tanggal 5 Agustus 1900, merupakan seorang pengacara dan politisi Indonesia yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Negara di Kabinet Presidensial. Sartono, seorang keturunan bangsawan Jawa, menempuh pendidikan di berbagai sekolah di Hindia Belanda dan memperoleh gelar Mister Indrechten dari Universitas Leiden pada 1926. Selain terlibat dalam Partai Nasional Indonesia, ia mendirikan partai baru seperti Partai Indonesia dan Gerakan Rakyat Indonesia. Douwe Dekker. Douwe Dekker lahir pada tanggal 8 Oktober 1879. Ia merupakan pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Douwe Dekker adalah tokoh kritis terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, ia membentuk 3 serangkai pejuang kemerdekaan. Sebagai rakyat Indonesia, Douwe Dekker merasakan diskriminasi dan memanfaatkannya untuk menyuarakan gagasan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda oleh warga lokal, melampaui batasan ras dan suku. Dari organisasi Indonesia seperti Indisebon dan Insulinde, Douwe Dekker memperjuangkan gagasan Indi baru yang dipimpin oleh penduduk asli. Pada tahun 1912 bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, ia mendirikan partai nasionalis bernama Indispartage. Tetapi partai ini dibubarkan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1913 karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Akibat dukungan terhadap tulisan Suwardi di The Express, mereka bertrio diasingkan ke Belanda. Insinyur Soekarno. Soekarno adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Indonesia. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Soekarno memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Indonesia. Pada 4 Juli 1927, Soekarno dan teman-temannya mendirikan Partai Nasional Indonesia sebagai partai pro-kemerdekaan. Soekarno terpilih sebagai pemimpin pertama. PNI mengadvokasi kemerdekaan bagi Indonesia, menentang imperialisme dan kapitalisme, serta mendukung sekularisme dan persatuan antar etnis di Hindia Belanda. Soekarno berharap Jepang dapat membantu Indonesia meraih kemerdekaan dan melawan kekuatan Barat. PNI menarik banyak pengikut, terutama di kalangan pemuda universitas yang menolak sistem politik kolonialisme Belanda yang rasis dan konstriktif, terutama setelah disintegrasi Sarekat Islam dan kegagalan pemberontakan PKI pada tahun 1926. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir sebagai Muhammad Darwisi pada 1 Agustus 1868. Merupakan putra keempat dari 7 bersaudara pasangan Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Orang tuanya memiliki latar belakang ulama dan pejabat penghulu Kesultanan Keraton. Gurunya Said Bakri Syata memberikan nama Ahmad Dahlan saat di Makkah, dan nama tersebut melekat padanya sepanjang hidup. Ahmad Dahlan melakukan haji pada usia 15 tahun dan mendalami ilmu agama dari ulama pembaharus Islam seperti Said Bahri Syata, Ahmad Khatib, Muhammad Abduh, dan Hashim Asy'ari. Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 1903, Ahmad Dahlan membawa putranya, Muhammad Siraj,
dan menetap selama 2 tahun di Makkah, berguru pada Syekh Ahmad Khatib, guru Hasyim Asy'ari. Pendirian Muhammadiyah pada tahun 1911 adalah wujud perjuangan Ahmad Dahlan, yang bukan hanya merealisasikan ide-idenya, melainkan juga berfungsi sebagai payung bagi madrasah ibtidaiyah diniyah Islam yang dirintisnya. Madrasah ini menggabungkan ilmu agama Islam dan pengetahuan umum secara informal, mengatasi pemisahan dalam sistem pendidikan saat itu antara pesantren dan sekolah formal. Meskipun awalnya kontroversial, model pendidikan yang diperkenalkan Ahmad Dahlan akhirnya diterima dan mengubah paradigma pendidikan di Indonesia. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di Tempe Kalibata, Jakarta. Sultan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966 melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Abikusno Cokrosuyoso. Abikusno Cokrosuyoso, salah satu pendiri Republik Indonesia dan penandatangan konstitusi, merupakan anggota Panitia 9 yang merancang pembukaan UUD 1945. Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Presidensial pertama Soekarno. Ia juga sebagai penasihat Biro Pekerjaan Umum. Abikusno adalah cucu dari Bupati Ponorogo, Raden Mas Adipati Cokronegoro, dan mewarisi kepemimpinan Partai Sarekat Islam Indonesia setelah kematian saudaranya, Umar Said Cokroaminoto, bersama Muhammad Husni Tamrin dan Amir Safrifuddin. Ia membentuk Gabungan Politik Indonesia yang mendukung kemerdekaan dengan tawaran kepada Belanda yang sayangnya ditolak. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin, pendiri organisasi Young Sumatera Bond, berkontribusi pada Ikrar Sumpah Pemuda di Kongres Pemuda II, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan utama dalam kesusastraan. Ia memperoleh gelar sarjana hukum pada 1932 dan bekerja di bidang hukum hingga 1942. Muhammad Yamin menjadi anggota Partindo, mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesadaran publik dan bekerja sama dengan Belanda. Ia kemudian mendirikan Partai Persatuan Indonesia setelah dikeluarkan dari Gerindo pada 1939. Muhammad Yamin menjadi anggota Volksrat pada tahun 1939 dan berkontribusi pada pemikiran dan perjuangan nasionalis Indonesia. Tengku Abdul Jalil. Pejuang Aceh, Tengku Abdul Jalil alias Tengku Cotpliang, lahir di Aceh Utara dan memimpin Dayah Cotpliang dengan perubahan positif. Aktif menuntut ilmu, ia belajar di berbagai tempat termasuk folk school dan memperkuat hubungan dengan dayah-dayah di Aceh. Tengku Abdul Jalil menentang penjajah, khususnya Jepang, melatih muridnya dalam senjata, dan pada November 1942 terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Jepang di Dayah Cotpliang. Meskipun gugur, pengikutnya mencoba melanjutkan perlawanan, namun jumlah keseluruhan yang tewas atau ditangkap mencapai 114 orang. Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa, pemimpin pesantren di Tasikmalaya, menjadi pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang menentang Jepang pada 1944. Mulai menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pendudukan Jepang sejak 1942. Ia konsisten menentang praktik seikere, penghormatan kepada Kaisar Jepang, dan Romusa, kerja paksa. Pada 25 Februari 1944, Mustafa membentuk pasukan Sukamana yang melakukan perlawanan dengan menculik pembesar Jepang, sabotase, dan memutus kawat telepon.
Meski rencana diketahui, upaya penangkapan oleh Jepang gagal, dan opsi Jepang tewas. Mustafa menolak tuntutan Jepang dan meminta kemerdekaan Pulau Jawa, memicu perang antara pasukannya dan Jepang. Meskipun awalnya unggul, Mustafa ditangkap, dianggap bersalah, dan dieksekusi pada 25 Oktober 1944. Yang ketiga, Haji Madrian. Pada tahun 1944, Jawa Barat memberontak terhadap Jepang dikarenakan pemaksaan penyerahan sebagian hasil padi dan juga pelaksanaan kerja paksa atau romusa. Perlawanan terjadi di Cidempet, Indramayu, dipimpin oleh Haji Madrias, Darini, Surat, Tasiyah, dan juga Haji Kartiwa pada 30 Juli 1944. Gerakan ini dipicu oleh kebijakan penyerahan padi dan penindasan Jepang. Di desa Kaplongan, pertikaian dimulai saat Jepang merampas hasil panen rakyat. Dan di desa Cidempet, rakyat menentang pemungutan wajib padi. Setelah Indonesia merdeka, perlawanan melawan sekutu dan Belanda berlanjut di Indramayu. Terjadi antara tahun 1946 sampai 1947. Dengan peristiwa dramatis di Kampung Siwatu yang dihancurkan karena dijadikan tempat persembunyian para pejuang. Pemberontakan Cidempet pada 6 Mei 1944 dipelopori oleh ulama-ulama seperti Kiai Haji Madrias, Haji Dul Karim, Sura, Karsina, dan juga Tasiyah sebagai respon terhadap kebijakan Jepang yang menyulitkan rakyat. Pangsuma. Pangsuma merupakan seorang pejuang kemerdekaan di Kalimantan Barat. Beliau melawan penjajah Jepang untuk membebaskan Meliau. Meskipun lahir dan tanggal kelahirannya tidak diketahui, keberaniannya menghadapi ketidakadilan Jepang menciptakan kisah perjuangan yang gigih. Pangsuma menggalang dukungan rakyat dan menggunakan sabur untuk membunuh pimpinan Jepang di beberapa lokasi, termasuk di Sekucing Balai Bekuak, Desa Kunyil, dan pusat kota Meliau. Meskipun berhasil membunuh musuh, Pangsuma akhirnya tewas ditembak oleh teman seperguruannya yang menjadi pengkhianat. Kini, Tugu Pangsuma berdiri sebagai penghormatan terhadap perjuangannya di Meliau. Kelima, Lukas Rumkaram. Lukas Rumkaram merupakan pemimpin perlawanan terhadap Jepang di Biak, Papua pada 1943. Pada 1948, ia mendirikan Partai Indonesia Merdeka yang disingkat menjadi PIM untuk menumpas penjajah Belanda di tanah Papua. Lukas Rumkaram mendapatkan gelar kehormatan dari NKRI dan pangkat Mayor Tituler Angkatan Darat. Putranya bernama Seth Rumkaram mengikuti pendidikan Bintara di Bandung. Rakyat Biak di bawah kepemimpinan Lukas Rumkaram melakukan perlawanan dengan gerakan Koreri pada 1943. Mengusir penjajah Jepang dengan strategi perang gerilya menjadikan Biak daerah pertama di Indonesia yang terbebas dari penjajahan Jepang. Keenam, Silas Papare. Silas Papare dikenal sebagai salah satu seorang pahlawan yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Silas Papare, pahlawan kemerdekaan Irian, berperan penting dalam mempertahankan keutuhan Indonesia, terutama memperjuangkan kemerdekaan Irian Barat dari Belanda. Beliau lahir pada 18 Desember 1918 dan wafat pada 7 Maret 1973. Silas Papare pernah menjadi agen mata-mata sekutu. Setelah Jepang menyerah dan Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, Silas memimpin pemberontakan terhadap Belanda dan dijebloskan ke penjara Jayapura. Bentuk perlawanannya melibatkan ajakan kepada pemuda Papua untuk bergabung dengan Batalion Papua, mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian, membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta, dan juga menjadi delegasi ke New York dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda terkait pembebasan Irian Barat. Tokoh ketujuh, Supriyadi. Supriyadi merupakan seorang pahlawan dari Trenggalek. Beliau lahir pada 13 April 1923 dengan nama kecil Priyambodo. Terinspirasi oleh cerita wayang kepahlawanan dari kakek tirinya. Supriyadi tumbuh sebagai anak pemberani yang tidak bisa melihat penindasan. Beliau bersekolah di sekolah dasar Belanda dan melanjutkan ke Mulo. Ia kemudian mengikuti barisan pemuda Jepang dan menjadi bagian dari PETA setelah dibentuk pada 3 Oktober 1943. Setelah pendidikan PETA, ia diangkat menjadi perwira instruktur dan menempati Peleton 1 Kompi 3 PETA di Blitar. Terkenal dengan pemberontakan PETA Blitar, walaupun mengalami kegagalan, semangat perjuangan Supriyadi menjadi pelecut bagi perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia yang mana diproklamasikan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. Tokoh ke-8, Rajiman Wedioningrat. Beliau merupakan pahlawan dan pemikir pembentukan bangsa Indonesia.
Beliau lahir di Yogyakarta pada 21 April 1879. Sebagai dokter, ia memulai karirnya di berbagai daerah Jawa dan juga memperoleh gelar dokter di Belanda pada usia 20 tahun. Rajiman menjadi anggota Budi Utomo dan terlibat dalam aktivitas politik. Ia mendalami ilmu luar negeri dan meraih gelar dokter di Berlin dan Amsterdam. Dengan perhatian tinggi terhadap kesehatan masyarakat, Rajiman mengabdi di Keraton Surakarta dan memberdayakan masyarakat di Ngawi. Pada era pendudukan Jepang, ia terlibat dalam BPUPKI dan berperan penting dalam membangun dasar negara Indonesia. Rajiman juga aktif dalam parlemen dan media, memimpin majalah Timbul. Di tengah kepedulian sosial dan kesehatan, Rajiman berkontribusi pada pergerakan nasional hingga masa kemerdekaan Indonesia. Ia meninggal pada 20 September 1952, meninggalkan warisan panjang dalam sejarah negara. 9. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Kota Gadang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909, berasal dari keluarga berada. Pendidikan tinggi di Belanda membuatnya terlibat dalam kegiatan politik mahasiswa dan menjalin hubungan dekat dengan Bung Hatta. Syahrir berperan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Ia pertama kali mengetahui kekalahan Jepang dan berperan aktif dalam penculikan Soekarno-Hatta, mendorong mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, Syahrir menjadi Perdana Menteri Indonesia mewakili PSI. Namun, jabatannya berlangsung singkat, dan ia mengalami penculikan pada masa pemerintahannya. Setelah perjalanan hidup yang tragis, Sultan Syahrir meninggal pada tahun 1965, tepatnya pada 9 April, dan diakui sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia.